Salam. Selamat bertemu kembali dalam channel Siraman Karbu Sore. Pada hari ini Sabtu tanggal 26, akhir minggu kita di minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang perkasa, yang penuh kasih, kiranya Engkau senantiasa membilik hati, pikiran, dan kalbu kami, agar kami tetap tenang, sejahtera, sehat jasmani dan rohani kami, karena firman Tuhan mengisi seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita dari Markus 11 ayat 27 sampai 33, dikatakan firman Tuhan demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, banyak sekali cara yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi, imam-imam kepala Yahudi, ahli Taurat Yahudi, orang Farisi tengah-tengah orang Yahudi, untuk melihat kelemahan yang dilakukan oleh Yesus, atau terus mau melucuti kapan saja Yesus ada kesilapan, dan ketika itu mereka akan menjebak dan menyikat habis-habisan Yesus. Sebelumnya mereka tahu bahwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, sehingga pohon ara itu menjadi mati. Lalu di depan bait Allah itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi bertanya kepadanya, dengan kuasa apa dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Kata-kata ini sebenarnya mengindikasikan, walaupun mereka tidak mengimani Yesus, mereka mengakui kuasa yang ada dalam diri Yesus. Walaupun mereka tidak menyembah Yesus, tapi sebenarnya mereka sudah sangat terganggu hati pikirannya dan melihat fakta bahwa Yesus betul-betul berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang namanya Tuhan luar biasa. Dia tidak demikian polosnya menjawab pertanyaan itu, tapi dia membuat satu pertanyaan balik. Jikalau kamu mau menjawab pertanyaanku ini, dan saya akan menjawab pertanyaan yang telah kamu lakukan. Yesus katakan, baptisan Yohanes dari siapakah itu bersumber? Dari manakah itu datangnya? Apakah dari manusia ataukah dari sorga? Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi, 7 kali keliling berpikir, memeras otak tenaga, berdiskusi habis-habisan untuk mencari jawaban pertanyaan Yesus. Sebab kalau mereka katakan dari sorga, maka Yesus mereka ketahui akan katakan, mengapa kamu tidak menerima aku sebagai Mesias, anak Allah yang dijanjikan mulai dari para nabi hingga kepada kamu? Mengapa? Lalu mereka berpikir, tapi kalau kita katakan dari manusia, kita akan dihabisi oleh pengikut Yohanes, karena kita sendiri fanatik mengaku Yohanes sebagai pembaptis,
Dan salah satu karya Yohanes adalah membaptis dia sendiri, membaptis Yesus sebagai anak Allah. Yang menggagasi kedatangannya adalah Yohanes sendiri lewat baptisannya. Mereka takut mengatakan kalau itu jadi manusia, karena mereka mengakui Yohanes adalah yang dari Allah. Kuasa yang dari Yohanes, kuasa yang di dalam Yohanes adalah dari surga. Maka mereka memutuskan untuk menjawab seperti ayat yang ada di ayat yang ke-33. Mereka katakan bahwa mereka tidak tahu, mereka munafik. Mereka mengakui perbuatan Yesus yang sedemikian hebatnya, berkuasanya, tapi mereka tidak mau untuk mengakui terbuka dan tidak mau mengimaninya. Ini kemunafikan, saudaraku yang kekasih. Di hati mereka sudah bekerja kuat kuasa Allah dalam nama Yesus, tapi tidak mau mengakuinya dan tidak mau mengimaninya. Makanya Yesus katakan kepada mereka. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Mereka habis dikunci. Apa trik yang mereka lakukan untuk mengejar rahasia kuasa Yesus? Dikunci oleh Yesus agar mereka berpikir sendiri, memutuskan sendiri. Saudaraku yang kekasih, hindarilah sikap kemunafikan seperti imam-imam kepala, elit-elit orang Yahudi ini. Sekali percaya, terus sembah dan imani Yesus, anak Allah yang berkuasa memberikan kesembuhan, memberikan kecerdasan, memberikan apapun yang kita butuhkan secara iman dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan ini mendorong, memotivasi, tetap menjamin saudara-saudaraku untuk mengimani Allah dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang perkasa dalam nama Yesus, yang mampu untuk memberikan tanda-tanda mujizat, memperlihatkan kuasa Allah yang ada dalam dirimu, sebagaimana yang telah diakui oleh orang-orang elit Yahudi itu. Walaupun mereka tidak mengimani, tapi kami mengimani, kami mengakui, bahkan kami menghidupinya. Ya Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkaryalah Engkau buat kami yang sehat agar terus sehat, buat mereka yang sakit agar mereka sembuh. Dalam nama Yesus, Engkau senantiasa menjamin orang-orang yang dalam perjalanan, menjamin orang-orang yang sedang belajar, menjamin orang-orang yang berada dalam kefrustasian, menjamin orang yang ada dalam kesesatan. Engkau senantiasa yang mengendalikan, Engkau yang memimpin, sehingga kehidupan kami semua berakhir, berada, berawal hanya dalam nama Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.